5 pekerjaan yang kebanyakan disepelekan oleh banyak orang tapi memiliki penghasilan yang sangat tinggi, bro. Bahkan bisa melebihi UMR, bahkan lebih tinggi daripada ada yang nganggur pilih-pilih pekerjaan nggak tahu harus ngapain ya. Sebelum kita bahas, jangan lupa klik like and subscribe channel Tony Trip dulu ya. Oke, let's go. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi ya, di zaman sekarang masih banyak sekali orang-orang yang masih nganggur, yang belum bekerja, sekalinya mau bekerja bingung ya kan, mau kerja apa, sekalinya mau usaha apa, karena berbagai banyak kendala yang dihadapi. Nah, padahal pada video kali ini saya sampaikan nih 5 pekerjaan yang kebanyakan orang disepelein tapi memiliki penghasilan yang tinggi. Nah, lo gimana itu? Langsung saja ya. Di pekerjaan pertama adalah tukang ojek. Kalau sekarang lebih dikenal ojol, ojek online. Transportasi merupakan kebutuhan yang utama dan dibutuhkan setiap hari, di setiap waktu juga, sudah pasti dong. Pagi-pagi ada yang ke sekolah, nganter kerja, ada yang GoFood, wah, pengantaran paket dan lain-lain. Intinya transportasi, profesi menjadi ojol ini masih sangat dibutuhkan ya. Itu terbukti dan berdampak ya terhadap penghasilan si ojol itu sendiri. Bayangkan aja ya, kalau akun Anda gacor, Anda ngojek di kota besar, ngojek di tempat ramai lah di kota besar, meskipun nggak di kota besar tapi banyak kampusnya ya nggak masalah. Contoh saya aja di Malang nih, teman saya itu seminggu dapat 2 juta. Itu kalau dia ngefull ya, pagi sampai malam ya. Tapi kalau dia gak ngefull, pagi cuma sampai sore, paling ya cuma dapat 1.500.000, 1.400.000, itu kan udah lumayan, bro. Bayangin ya kan, kalau saya sekarang kan ngojek ini hanya dijadikan sampingan saja. Jadi ya lumayan lah, seminggu dapat 700, 800 gitu. Jadi pernah juga nih, bayangin, teman saya loh ya, dia keluar kerja dari McDonald, lalu dia full Gojek ya, full Gojek. Itu sebulan dia pernah dapat 10 juta. Sebulan dapat 10 juta dari full ngojek. Jadi memang kalau akunnya gacor, kita di jalan pun enak gitu ya. Malah mau pulang pun kita males gitu ya. Karena kan banyak orderan masuk ya, sayang dong kalau ditolak. Jadi minimal dia dapat paling kecil itu sebulan 5 sampai 6 juta. Itu paling kecil ya, dengan catatan dia full setiap minggunya narik. Ya sekalipun libur paling cuma 1 hari dan lain-lainnya. Jadi jangan sepelekan pendapatan dari ojol ini ya. Oke, yang kedua nih, pekerjaan yang banyak disepelekan tapi memiliki penghasilan yang tinggi menurut saya adalah kuli bangunan ya, tukang bangunan. Bayangin aja ya, ini kan banyak disepelekan orang gitu ya, dan nggak semua orang mau menjadi kuli bangunan. Padahal pendapatan kuli bangunan per harinya itu menyentuh di 130 sampai 150 per hari. Itu untuk kulinya ya, belum untuk kelas tukang. Beda loh ya, kuli sama tukang. Ini di Malang aja itu untuk kuli sekarang 130 per hari, belum termasuk makan, belum termasuk ya apa namanya? Biasanya kan kalau di Jawa ya pasti disediain makan dan lain-lain. Jadi gitu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ya. Jadi kalikan aja dong. Kalau seminggu, kalau 10 hari udah dapat berapa gitu ya. 10 hari aja udah dapat 1.300.000. Jadi kan itu sangat banyak sekali, bro. Ya, jadi jangan pernah sepelekan pekerjaan kuli bangunan ini. Coba kalau di kota kalian berapa tarif kuli bangunan? Yang ketiga, nih, pekerjaan yang banyak disepelekan dan mungkin kita juga males ya. Jadi Pak Ogah. Loh, apa itu Pak Ogah? Ya, Pak Ogah itu yang tukang nyebrangin jalan itu loh ya, bukan Polantas, bukan. Tapi ada kan kita kalau ada pertigaan, kalau ada perempatan, ada orang yang nyebrangin gitu ya, tanpa ada lampu merah. Nah itu banyak loh itu penghasilannya. Ya, itu bahkan tetangga saya pun menjadi Pak Ogah. Dia bisa beli rumah loh, beneran. Tapi ya memang rumahnya rumah yang kecil, harga 60-70 juta gitu. Jadi apa namanya? Kita hitung-hitungan aja deh ya, dari setiap setengah jam ada berapa mobil yang lewat ya, dan ada berapa mobil dan motor yang ngasih duit.
ada yang 1.000, ada yang 500, ada yang 2.000. Nah itu jangan pernah remehkan uang kecil loh ya. Bayangin lah 2.000 dikali 10 mobil aja ya udah 20.000 ya kan. Itu misalkan kalau dia lagi beruntung 20.000 10 mobil hanya dalam waktu 15 menit bisa saja loh ya. Jadi kalkulasikannya seperti itu aja. Oke. Nah yang keempat nih, pekerjaan yang banyak disepelekan dan mungkin ini banyak dikeluhkan ya bagi orang-orang yang apa namanya ketika ke Indomaret ya, ketika Alfamaret atau ke toko-toko ada tukang parkir. Nah bayangin aja dong ya kan, omsetnya tukang parkir 2.000 hitung aja bro, 10 menit aja deh ya, ada motor 10 keluar masuk 10 dapat dikali 2.000 udah 20.000 dalam waktu 10 menit. Gila, bayangin dong ya kan. Nah itulah ya, makanya jangan nyepelekin pekerjaan-pekerjaan yang menurut kita itu apa sih, padahal itu memiliki pendapatan yang sangat tinggi bro. Waduh gila deh. Dan yang terakhir adalah penjual jajanan. Nah apa sih penjual jajanan? Ya kayak penjual cilok ya kan, penjual cilor, telur gulung, jasuke, ya jajanan sekolahan lah. Nah itu kan kalau bagi anak muda yang milenial kan banyak yang nggak mau kan jualan-jualan kayak gitu ya. Dan mungkin disepelekan lah dapat berapa sih? Jangan salah ya, para penjual jajanan seperti Batagor, Cimol ya kan, itu pendapatannya tinggi loh ya. Pendapatannya banyak loh itu. Jadi memang apa namanya, jangan pernah meremehkan penjual jajanan di sekolah-sekolah itu ya. So daripada nganggur gitu ya, jangan terlalu banyak meremehin kerjaan orang. Daripada nganggur, jelas dong kelima pekerjaan ini penghasilannya lebih tinggi daripada ada yang nganggur, ada yang pilih-pilih kerjaan, Anda yang gak ngapa-ngapain, nah ya kan, cuma cari-cari lowongan, minta-minta tolong ya. So, sudahi Anda males-malesan, sudahi Anda bingung mau kerja apa, sudahi pilih-pilih gengsi, pilih-pilih kerjaan ya. Waktunya kita bangun, terus berinovasi dan berkembang, terus mencoba apa yang bisa kita lakukan. Kalau gak ada modal ya kita modal tenaga, kalau gak ada tenaga ya kita modal keahlian. Kalau gak ada semuanya, itu tadi ya, pasti akan selalu ada jalan kok bagi kita yang mau bergerak. Oke, intinya jangan males, jangan gengsi ya kan, jangan kebanyakan gengsi. Anda gengsi nggak punya duit, kecuali kalau Anda lahir dari anak konglomerat, lahir dari anak sultan. Oke, jadi mulai sekarang yuk dibangun, yuk dibangun kreasinya, inovasinya, kembangkan diri terus ya. Buat apa kek gitu ya. Oke, yang penting nggak nganggur deh.